Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Baru-baru ini Menteri Agama Nazaruddin Umar mengungkapkan Kemenak berencana membuat program kursus calon pengantin selama 1 semester untuk mencegah perceraian. Ya, bayangkan coba guys, bayangkan 2,2 juta orang menikah setiap tahun. Ya, berarti sekitar 4 jutaan orang. Dari jumlah itu 35% bayangkan 35% diantaranya cerai dan 80% percaya terjadi pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Begitu kata Nazaruddin dengan kesal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pranikah ini mempengaruhi rumah tangga itu akan langgeng atau tidak? Sebenarnya bicara seputar pranikah ini ya, sebelum Nazaruddin mengatakan kita akan menggunakan pranikah, sebenarnya agama Katolik juga sudah pernah yang namanya melakukan seperti ini ya. Sampai sekarang juga agama Katolik melakukan hal seperti ini. Itulah alasannya kenapa agama Katolik itu jarang cerai ya. Ada sih, tapi mungkin 1 dari 100.000 orang, tapi rata-rata memang jarang cerai. Apa alasannya? Ya karena ini ya. Kemudian berdasarkan psikolog juga ya, jadi kita akan bahas dari berbagai sudut pandang ya, dari sudut pandang Kemenak, dari sudut pandang agama Katolik, dari sudut pandang psikolog juga ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan mau nanya dulu sama yang nonton video ini, apakah perceraian itu dipengaruhi oleh agama atau tidak? Apakah perceraian itu berpengaruh terhadap agama? Maksudnya gini guys, kalau misalnya agama itu ya tidak melarang yang namanya perceraian, apakah ini akan mempengaruhi suatu bangsa semakin banyak orang yang bercerai? Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya ya, kalau misalnya nih ada agama tidak mengharamkan yang namanya perceraian, boleh bercerai dengan syarat misalnya, walaupun syaratnya berat, apakah ini mempengaruhi suatu bangsa sering bercerai? Karena apa? Karena menurut saya ini sangat penting ya untuk dibahas ya, dan sangat penting untuk ditanyakan. Dan saya tidak akan memberikan pernyataan ya, saya hanya bertanya. Menurut kalian gimana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Kemudian ya, saya lihat sebelum Nazaruddin mengatakan kita harus pranikah sebelum menikah dan lain sebagainya, Katolik juga pernah melakukan seperti ini. Bahkan semenjak tahun 1100-an lah ya. Jadi sudah ribuan tahun Katolik melakukan hal ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Katolik melakukan hal ini? Apa alasannya? Jadi sebenarnya alasan yang paling masuk akal itu adalah karena pengaruh daripada ajaran agama itu sendiri. Sebenarnya dalam ajaran Katolik itu kan nggak boleh cerai ya, kecuali maut memisahkan, nggak boleh cerai. Sampai sekarang juga saya melihat orang-orang Katolik seperti itu, yang jarang yang namanya bercerai. Sangat-sangat jarang. Kalaupun ada 1 dari 1 juta orang mungkin, atau 1 dari 100.000 orang mungkin, rata-rata nggak bercerai kecuali meninggal ya. Nggak jadi masalah kalau meninggal. Jadi menurut saya ini pengaruh daripada ajaran itu sendiri ya. Saya tidak membanding-bandingkan antara ajaran agama A atau ajaran agama B ya. Kalau misalnya ajaran Katolik bagus, kenapa tidak kita tiru ya kan? Kalau misalnya ajaran agama Buddha bagus, kenapa kita tidak tiru ya kan? Kalau ajaran Hindu bagus, kenapa kita tidak tiru ya kan? Kalau ajaran agama lain bagus, kenapa kita tidak tiru ya? Jadi kita itu jangan a priori dalam beragama. Saya melihat di Konoha itu banyak orang a priori dalam beragama, hanya melihat dari satu sudut pandang agamanya terus ya, nggak pernah melihat dari sudut pandang agama lain gitu. Nggak apa-apa dong kalau kita misalnya melihat dari sudut pandang agama orang lain, kenapa nggak ya kan? Apa masalahnya? Jadi ini menurut saya itu terlalu fanatik ya, kalau misalnya kita hanya melihat dari sudut pandang agama kita, sudut pandang agama kita. Karena gini guys, Tuhan itu tidak beragama, manusia lah yang beragama. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan beragama, apa agamanya? Tuhan tidak beragama, manusia lah yang menciptakan agama menurut antropologi ya. Jadi apa salahnya kita memperbaiki agama kita, kita meniru agama orang lain juga nggak jadi masalah. Wong kita nggak suruh bayar kok, ya kan? Kita nggak harus bayar royalti. Misalnya nih Katolik nih ditiru dengan agama lain misalnya, kalian tuh niru agama kita,
kalian harus bayar royalti dong. Ya, masa kalian melakukan pranikah? Nggak pernah. Katolik juga nggak mungkin menagih royalti karena meniru ya ajaran daripada Katolik, nggak mungkin. Sebenarnya selain Katolik, agama Kristen Protestan juga melakukan hal yang sama ya, seperti karismatik ya, kecuali HKBP ya. HKBP juga sebenarnya ada ya, cuman beda kalau misalnya di kampung sama di kota tuh beda. Kalau di kota biasanya kilat dia, sehari 2 hari langsung satset nikah. Kalau zaman dulu emang harus belajar dulu ya, bertahun-tahun. Tapi kalau Katolik nggak bisa kilat guys, itu kelebihan daripada Katolik. Saya tidak memuji-muji Katolik ya, saya tidak sedang memuji-muji Katolik, karena banyak di antara sahabat yang video yang berpikir nanti, oh saya tuh agama Kristen Katolik. Enggak. Saya tuh ya bingung ya, kalau saya bahas agama Buddha, saya dituduh beragama Buddha. Kalau saya bahas agama Hindu, saya tuduh beragama Hindu. Kalau saya bahas agama Kristen, saya tuduh beragama Kristen. Kalau saya bahas tentang agama Islam, saya tuduh agama Islam. Kalau saya bahas agama Konghucu, saya dituduh agama Konghucu. Jangan seperti itu ya. Semua agama saya bahas di channel ini ya. Jadi jangan khawatir ya, saya berpihak pada agama tertentu, enggak ya. Jadi kalau ajarannya bagus, kenapa enggak ya? Kan saya melihat ajaran daripada Katolik ini sangat bagus ya untuk ditiru. Terbukti ya mengurangi perceraian. Karena gini guys, jadi saya tuh punya teman orang Kristen ya, kebetulan dia gerejanya itu bukan di Katolik sebenarnya, di karismatik ya. Karismatik itu kan harus ya minimal setengah tahun ya belajar pranikah. Mereka ditanyai sama pendeta, itu rutin tuh ya, minimal 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu ya, terus. Jadi teman saya ini menggagalkan pernikahan setelah pranikah. Bayangkan coba ya, sebelum melangsungkan pernikahan mereka menggagalkan pernikahan. Karena apa? Karena tidak sesuai. Iya, ketahuan dari mana? Dari pendeta. Pendeta juga menanyakan apakah kamu bersedia atau tidak. Pendeta juga semacam detektif ya, mencari tahu. Oh, kamu karakternya seperti ini. Oh, kamu karakternya seperti ini. Oh, kamu cocoknya ke sini. Oh, begini. Jadi pendeta itu nggak hanya mengajarkan, tapi mereka juga belajar psikologi. Nah, saat pranikah, beberapa bulan pranikah ya, kurang lebih sekitar 3 bulan, dan teman saya ini menggagalkan pernikahannya, nggak jadi nikah. Karena apa? Karena dia tidak suka dengan sifat pasangannya. Jadi semakin mereka sering bersama ya, mungkin selama ini mereka sering pacaran di online ya. Jadi karena sering bersama, ketemu, sehingga mereka berantem, ribut dan bubar. Jadi itulah pentingnya pranikah. Ya, kalau misalnya kita nggak cocok, bisa dibatalkan dengan apa? Dengan pranikah. Ya, menurut saya itu ide yang sangat menarik ya. Saya salut dengan Pak Nazarudin ini. Jadi gini guys ya, sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, kenapa di zaman sekarang ini banyak perceraian, tidak seperti zaman dulu ya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena zaman dulu itu ya, kita mencari pasangan itu ya di sekitaran kampung kita ya, yang dekat-dekat dengan kampung kita. Jadi sifatnya kita tahu karena satu kampung ya kan. Tapi zaman sekarang di era sosial media itu kita bisa ketemu seseorang di IG, di Facebook, di TikTok, bahkan di YouTube sekalipun kita bisa ketemu sama orang. Nah, ini kan menjadi permasalahan ya. Kita nggak tahu sifatnya. Karena di sosial media itu banyak yang fake guys. Ya, jangan terlalu percaya apa yang ditampilkan di sosial media. Bayangkan coba, mukanya aja difilter. Ya, jadi di sosial media itu sangat-sangat fake ya. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Nah, karena mereka terbiasa ngomong di sosial media ya, tidak tahu sifat asli sebenarnya, karakter asli sebenarnya tidak tahu. Nah, ketika menikah mereka terkejut. Hah? Kok dia tidak seperti yang dulu lagi? Kok dia berubah? Kalau misalnya kita tanya ya, kenapa kalian bubar ya? Baru juga nikah setahun 2 tahun udah bubar. Kenapa? Salah satu pasti ya biasanya akan mengatakan kalimat seperti ini. Dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Jadi
Ini artinya berarti kita gagal mengidentifikasi sifat pasangan kita. Kalau ada yang mengatakan dia tidak seperti dulu lagi, sebenarnya pasangan kita itu nggak berubah. Jadi jangan sahabat yang nonton video, kalau misalnya anak muda yang nonton video ini pengalaman berharga ya. Sebenarnya pasangan kita itu nggak berubah, kita aja yang gagal mengidentifikasi. Ya, selama ini yang ditampilkan itu ya sifat fake-nya, topengnya, karena manusia itu kan punya topeng ya, yang ditampilkan dan aslinya. Jadi yang kita lihat selama ini ya topeng fake ya, sifat-sifat fake-nya. Sehingga kita ketipu, kita gagal mengidentifikasi. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya pacaran ya, minimal 3 tahun lah berketahuan aslinya, dan usahakan ya melakukan perjalanan 3 hari atau 4 hari, 5 hari ya. Tapi jangan jangan ngapa-ngapain dulu, jangan pikirin yang aneh-aneh dulu ya. Biar apa? Biar kita tahu sifat aslinya. Karena kalau kita bareng sama seseorang itu 4 hari, 5 hari, maka akan ketahuan bobroknya, akan ketahuan sifat aslinya. Saya juga sering melakukan trik ini untuk apa? Untuk menyeleksi partner bisnis saya ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menawarkan investasi gitu ya, atau tolong ini dong join ke bisnis kita dan sebagainya, maka saya akan melakukan perjalanan minimal 3 hari, 4 hari atau 5 hari. Biar apa? Biar ketahuan sifat aslinya. Kalau kita bareng sama seseorang 3 hari, 4 hari, 5 hari melakukan perjalanan, maka akan ketahuan sifatnya guys, ketahuan bobroknya. Kemudian kita bergeser sedikit ke masalah psikologi ya. Jadi perceraian karena tidak ada pranikah dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya. Menurut psikologi ya, para pakar psikologi, mereka sepakat bahwa pranikah itu sangat baik untuk apa? Untuk pernikahan. Apa alasannya? Yang pertama itu kurangnya kesadaran diri. Jadi pasangan yang tidak melakukan pranikah itu mungkin tidak memiliki kesadaran diri yang cukup tentang kebutuhan ya, kemudian keinginan, tujuan hidup mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat membangun hubungan yang harmonis. Ya ibaratnya gini lah, mereka itu mencintai satu sama lain, tapi cinta itu kan ada expirednya guys, ada. Makanya ada seseorang yang mengatakan, kok saya nggak merasakan seperti yang dulu lagi cintanya. Ada expired ternyata guys. Nah, karena ada expirednya sehingga dibutuhkan yang namanya pranikah. Kemudian alasan kedua misalnya kurangnya komunikasi yang efektif ya. Pranikah dapat membantu pasangan mengembangkan komunikasi yang efektif, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Tanpa pranikah, pasangan mungkin tidak memiliki kemampuan komunikasi yang saling cukup untuk mengatasi konflik. Sama seperti teman saya itu, baru beberapa bulan mereka melangsungkan pranikah, bubar. Karena apa? Karena ketahuan sifat aslinya. Kemudian kurangnya empati dan pemahaman ya. Pranikah dapat membantu pasangan mengembangkan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan pasangannya. Tanpa pranikah, pasangan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan pasangan. Kemudian kurangnya komitmen dan tanggung jawab ya. Pranikah dapat membantu pasangan membangun komitmen dan tanggung jawab terhadap hubungan. Tanpa pranikah, pasangan mungkin tidak memiliki komitmen yang bertanggung jawab ya terhadap pasangan kita atau membangun hubungan yang harmonis. Kemudian menurut psikologi Dr. John Gottman, pranikah dapat membantu pasangan membangun hubungan yang harmonis dengan cara meningkatkan komunikasi, empati, komitmen ya, kemudian pengetahuan ya. Dan yang paling penting itu adalah berpengetahuan. Kalau misalnya kita punya anak, kita harus belajar dulu dong ya sebelum menikah. Bagaimana cara mendidik anak ya, parenting. Tapi saya melihat di Konoha ya boro-boro parenting ya. Makanya mungkin saja ya feeling saya itu kenapa banyak warga Konoha yang SDM rendah itu karena orang tua di Konoha itu belum siap jadi bapak atau jadi ibu. Sehingga ya lihat nantilah. Nanti kalau udah punya anak ya kita baru belajar. Jadi nggak dipersiapkan gimana cara mengelola emosi ya, sehingga banyak bapak dan ibu di Konoha itu yang emosional ya, belum siap punya anak. Kemudian kalau saya perhatikan ya, biasanya ya kalau misalnya seorang nenek atau ibu-ibu yang sudah tua, yang umur
40 ke atas lah, atau 50 ke atas lah, biasanya mereka akan lembut menghadapi anak kecil. Kalian sadar gak sih? Pernah perhatikan gak? Kalau misalnya nih ada cucu, ya, si nenek akan sayang banget, atau si kakek akan sayang banget. Kenapa kita lebih sayang sama cucu kita? Karena kita lebih peduli sama cucu kita daripada anak kita. Kenapa? Apa alasannya? Jadi setelah saya memahami, ya, memperhatikan, ternyata alasannya cukup mengejutkan. Waktu kita jadi bapak, ya, kalau kita bandingkan misalnya kita jadi bapak dengan jadi kakek, kita lebih peduli pada anak kecil waktu kita jadi kakek kan, daripada waktu jadi bapak kan. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena faktor emosi. Jadi waktu kita muda itu, emosi kita itu masih kurang terkontrol ya. Sementara kalau udah kakek-kakek, sudah nenek, biasanya ya, nggak semuanya tapi biasanya mereka sudah terkontrol ya dalam hal mengelola emosi. Jadi kalau anak kecil rewel, tantrum dan sebagainya, mereka nggak terlalu panik. Beda dengan misalnya kalau misalnya ada ibu baru nikah, ya biasanya mereka akan, nggak semuanya tapi ya, kalau udah punya anak ya, mereka akan baby blues ya. Ada istilah baby blues. Artinya stres ya karena ngurus anak. Bapak juga bisa kayak gitu, jadi blues. Apalagi baru anak pertama ya, melahirkan, bisa stres loh. Kurang tidur, ya kan, namanya juga anak pertama kan kita harus begadang ya jagain anak, ngasih susu, ribet dah pokoknya. Makanya banyak warga Konoha yang memilih jadi child free ya. Menurut saya pribadi ya, saya tidak berpihak pada kelompok yang menggaungkan yang namanya child free ya. Tapi menurut saya pribadi, daripada kita punya anak tapi tidak bisa memberikan gizi yang baik, tidak bisa parenting, tidak bisa menggembleng anak dengan baik ya, melahirkan anak yang SDM, lebih baik child free ya. Itu lebih baik. Kalau kita belum siap jadi bapak, banyak tuh ya bapak emosional ya. Tetangga saya dulu tuh ya sering cut dipukulin. Tetangga saya dulu itu ya sering dimarahin sama ortunya. Kadang saya kasihan. Karena apa? Karena ortunya masih muda ya, emosinya juga masih belum stabil. Ada sih ya, kalau misalnya kita melihat yang memperhatikan, ada sih orang tua yang masih muda tapi emosinya udah stabil, tapi rata-rata enggak. Karena apa? Karena ada yang belum siap punya anak ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ide daripada Menak ini bagus atau tidak? Apakah ide daripada Nazarudin ini bagus atau tidak? Karena saya melihat Pak Nazarudin ini stres ya. Kenapa umatnya banyak yang cerai? Ya kan? Apakah ini faktor daripada agama? Apakah ini berpengaruh kalau misalnya kita memberikan kelas pranikah? Bagaimana menurut kalian? Coba ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Rekono, salam rasional.